buah kedondong misalnya dipikul. Buah kedondong dipikul cakep. Berat kan? Banyak. Lah dia datang mau jualan buah kedondong. Ini Udin Nganga nama asli itu siapa sih? Begitu ya. Dan alhamdulillah juga kita bisa ke situ mau belajar. Kita orang Lenong, bukan orang teater. Iya. Tapi kita mau belajar. Iya, betul. Alhamdulillah selama 17 tahun di dia sampai sekarang masalah acting dan begitunya alhamdulillah. Oh, bagus, sudah mulai bagus. Enggak tahu. Susah maju. Aduh, susah. Dan cucu punya cucu. Oh, udah cucu. Sekarang udah ngikutin sini. Cucu apa? Cucu bendera atau cucu coklat. Cucu coklat. Oh, cucu coklat. Cucu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya buka dengan pantun terlebih dahulu. Tukang kentang memetik bunga, bunganya di pot ketiban pagar. Selamat datang buat Udin Nganga di acara Podcast The Charger. Mantap. Ini orang agak susah. Mau balas pantun nggak nih? Oh iya, orang Betawi masa nggak balas? Iya. Iyalah. Coba. Ke Jati Asih, beli kentang. Cakep. Belinya di Magelang. Cakep. Terima kasih, saya udah diundang. Iya. Nah sekarang saya mau pulang. Baru juga datang udah mau pulang. Bukan kentang sembarang kentang. Cakep. Kentang ditaruh dalam jerami. Cakep. Bukan datang sembarang datang. Iya. Tapi saya datang untuk bersilaturahmi. Mantap. Salah satu keunikannya di Indonesia itu adalah pantun itu begitu banyak. Betul. Ada pantun Betawi, ada yang pantunnya di Sumatera juga ada. Itu adalah salah satunya supaya kita lebih dekat lagi. Betul. Ya. Itu salah satunya, makanya disebutlah tadi silaturahmi seperti pantun itu. Pantun juga beda-beda. Beda-beda. Ada pantun misalnya buah kedondong misalnya dipikul. Buah kedondong dipikul cakep. Berat kan? Banyak. Lah dia datang mau jualan buah kedondong. Ini Udin Nganga nama asli itu siapa sih? Nama asli Udin juga. Hah? Namanya Udin? Enggak Sarifudin gitu. Enggak, Zulfikar Baharudin. Namanya bagus gitu. Zulfikar. Tapi Zulfikar Baharudin. Iya boleh nemu. Hah? Itu anak-anak beneran nama lu? Nama Zulfikar Baharudin. Zulfikar Baharudin. Gila keren banget namanya. Kok kenapa jadi Udin Nganga? Gara-garanya dari mana tuh? Itu waduh sejarahnya amat lumayan lama itu. Dari tahun berapa? Dulu aneh waktu syuting itu syuting apa dulu? Satu perusahaan itu judul filmnya Mandraget. Oh Mandraget, iya. Itu saya nggak dapat naskah. Semua pada dapat naskah, kita nggak dapat naskah. Begitu pada dialog kita mangapa aja. Nganganya tuh dari sono. Iya dari situ. Karena mangap mulu. Jadi kita mau ngomong apa bisa nggak ada dialog di mana? Pada dapat dialog ada naskahnya. Saya nggak dapat. Mau motong nggak enak. Mau motong gitu nggak enak katanya. Gimana ya? Lu sembarang main motong aja, emang tukang potong sih. Iya Bang. Maksudnya potong apa? Honor atau apa? Itu nanti dia pakai disebut. Itu waktu dulu Mandraget itu adalah salah satunya produksinya dari Bang Mandra setelah Iya. Sidul ya. Betul. Ketika beliau naik daun, Betul. pakailah Mandraget dengan pakai Harley lah, motor gede ya. Moge. Oh nggak pakai geg. Enggak, geg enggak pakai geg. Moge, motor gede itu waktu itu. Betul. Dia berjalan-jalan seperti itu kayak film apalah ya waktu dulu tuh. Renegade. Makanya disebut Mandraget. Dulu perannya jadi apa? Itu dari di bengkel sama Tesi, si Ukus, terus Bang Haji Jaja Miharja. Nah, pas itu kan lu waktu baru muncul nih. Iya. Waktu itu sementara grup di mana tuh waktu dulu di Lenong. Lenong apa di kesenian Betawi? Ana punya Lenong. Lenong apa namanya? Dulu Naga Putih. Naga Putih. Pimpinan almarhum Babe. Oh, laku tapi. Alhamdulillah di mana aja orang, Tahu. kagak. Ya habis Naga Putih. Ini Lenong apa? Silat. Memang itu ada benderanya masing-masing ada. Pokoknya ada selendang putih, pasti ada kayak begitu. Iya, kayak Naga Mustika kan Gabang Kromong tuh ada. Naga Putih. Iya namanya Naga Mustika. Ini Naga Putih. Naga Putih. Jadi main sama naga dulu. Nah, waktu dulu siapa aja tuh main sama naga?
Dulu almarhum ya, kayak Anen. Bang Anen emang dari situ? Dia ikut ke rombongan Babe dulu. Oh, sempet kan. Anen, terus Jamin Haji, Bolot juga pada nyampur dulu. Oh, karena waktu dulu tuh nggak terlalu, karena orang-orangnya beberapa seniman tuh udah mulai populer. Iya. Mereka tuh tidak ini dihimpun di satu ini, begitu ada acara mau pakai siapa aja bisa gitu ya main. Satu grup ini yang main itu juga karena memang teman saling bantu dulu mah. Yang penting gitu. mah tergantung pokoknya siapa yang dapat order. Tuh nggak tinggalnya yang bingung pimpinan. Kadang-kadang nggak diundang dia datang. Nggak dikasih. Mau amplop dong. Yang nguras akhirnya. Gitu ya. Mau nggak mau. Kebersamaan. Iya, kebersamaan yang paling penting kan kebersamaan. Nah itu. Ini sebelum kita ngomongin tentang masalahnya kan di PPT itu lumayan ya. Iya, alhamdulillah. Para pencari cuan. Emang udah nyari. Cari Tuhan, bukan cuan. Iya, enggak gini kalau di sini cari. Enggak, dan ini kan udah dari berapa tahun? 17 sudah. 17 tahun. 17 Anda tahun. bayangkan masih mencari tahu Tuhan dari 17 tahun. Emang enggak? Belum ketemu. Hah? Belum ketemu. Makanya berarti udah nyari cuan kalau begitu. Nyari Tuhan, Iya, bukan iya, cuan. Perjom saya. Salah satu yang uniknya adalah beliau ini adalah salah satu yang paling terlama Alhamdulillah. dipercaya oleh Pak Haji. Cuman ada dua. Salah satunya kalau buat saya sih ada bangga ada enggaknya. Loh, kok enggak ada? Enggak, masalahnya dipakai itu karena apa? Karena honornya memang kecil sehingga dipakai terus. Awalnya. Oh, awalnya. Awalnya. Atau memang ada keterlekatan dengan Pak Haji Deddy Mizwar. Begitu. Begitu ya? Dan alhamdulillah juga kita bisa ke situ mau belajar. Kita orang lenong, bukan orang teater. Iya. Tapi kita mau belajar. Iya, betul. Alhamdulillah selama 17 tahun di dia sampai sekarang masalah acting dan begitunya alhamdulillah. Oh, bagus, sudah mulai bagus. Nggak tahu. Susah maju. Aduh, susah. Tapi Udin Ngang itu salah satunya jadi ikonnya PPT juga beliau ini. Dulu lo kalau si Bang Opi itu masuk di PPT? Itu dari dulu juga masuk. Pernah masuk juga. Pernah juga, Iya. cuman hanya beberapa episode gitu. Beberapa episode ya, bukan Iya, enggak nonstop enggak. Iya, terus kan stop udah jadi bintang tamu lah kasarnya berarti ya. Iya. Jadi hanya beberapa episode terus dia berperan seperti itu terus Iya, hilang iya, kan. Iya, gitu. bukan peran yang memang menjadi komunikasi di antara si kampung tersebut. Enggak. Seperti itu. Iya. Nah, Bang Udin nih. Heeh. Ini ngelihat sekarang posisi budaya Betawi dengan kehadiran budaya-budaya luar yang masuk ke dalam. Ini kan hampir semua yang menjadi sebuah keresahan di masyarakat terutama yang tradisional. Iya. Jadi bukan hanya Betawi loh, di Sunda juga kalau misalnya degung atau wayang seperti itu. Yang nanggap wayang ataupun lenong itu adalah orang-orang yang berduit. Iya, betul. Karena kan bayangin aja, itu tuh adalah menurut saya kalau ada satu hal orang yang nanggap ini orang kaya. Karena apa? Kita kan bermain banyak. Betul. Walaupun kalau dihitung honor tuh yang cukup lah ya, nggak terlalu gede, tapi ketika berkumpul bersama yang seperti itu gairahnya berbeda ya. Nah itu karena dia merasa memang terpanggil karena seninya dia. Nggak seberapa buat honor dia mau kecil mau gede dia nggak memikirkan hal itu. Jadi nggak ada standar lah ya seperti itu. Senang aja udah. Demi seni budaya. Betul. Emang soal pemain paling dikit itu 60 orang. Paling dikit Paling ya. dikit. Belum ada si ininya apa? Ya kalau termasuk itulah 60 pemain, musik. Iya, musik. Pokoknya semuanya deh tuh. Itu 60 orang. kurang Bayangin aja kan kalau misalnya satu orang 500 sampai 1 juta itu berarti sekitar 60-an lah ya. Wah. Harus disiapkan Siapkan. ya. Dan itu latihan dulu nggak sih? Enggak. Hah? Enggak, kalau enang tuh enggak latihan, cuman begitu di panggung, lu main bujang, lu main sudagar, lu main Jadi apa, back jadi misalnya. back misalnya. Nah itu diceritain lu ntar begini, ketemu di sini berantem. Udah, jadi ngembanginnya di luar udah. Oh pas di panggung. Pas di panggung ngembanginnya. Karena apa yang membuat kok terasa seperti kayaknya ini pakai latihan lah gitu. Enggak. Kok kekompakannya dari mana? Nah itulah orang lenong. Enggak pernah namanya latihan kalau orang dulu mah. Gitu. Tapi kan komunikasinya Tapi terjalin ketemu, di antara mereka. akhirnya. Iya. Itu yang membuat salah satunya lenong itu ketemu sama siapa aja udah tahu Udah gitu tahu. ya. Oh ini mainnya begini, ini Iya. mainnya kayak begini Kalau gitu kan. dari orang lenong nih, misalnya ada pelok nih, kita udah tahu wah lu mau ke situ nih. Heeh. Pasti lu mau ke situ. Kita
sodorin pancing terus supaya ke arah sana. Kita udah tahu deh tuh. Itu yang membuat ini lebih akrab ya. Betul. Si Lenong. Tapi ngelihat yang sekarang ini Lenong itu hampir sekarang jarang ada yang pakai ya. Sekarang Kromong, Lenong. Karena dari satu tempat. Sekarang udah banyak perumahan. Dulu kan lapangan. Iya. Nah, dari tempat, panggung ya. Pengaruh. Dia kan harus ada luas. Nah, makanya sekarang ini banyak OT. OT itu apa? Orkes tunggal. Oh. Itu cuma satu ruang ini aja bisa. Karena cuma OT aja. Nggak usah harus ngeband, satu ini udah gitu ya. Kalau Lenong kan harus ada nonton rapi, luas gitu. Nah sekarang kan jarang. Ada lapangan dibikin rumah udah. Iya, karena memang kepentingannya memang lebih banyak untuk hunian akhirnya. Betul. Paling larinya akhirnya ke tempat kayak ada hiburan kayak Situ Babakan, perkampungan Betawi. Dulu kan di Taman Mini, gitu di Ancol. Paling di situ aja. Jadi sekarang ini harus ada peran serta dari pemerintah daerah ya untuk memajukan yang namanya budaya. Jadi bergantung dengan mereka memberikan fasilitas berupa tempat seperti itu. Betul. Kalau bisa sih sebenarnya harganya pun sebenarnya harusnya kalau bisa sih gratis. Harusnya ya. Kalau menurut saya harusnya gratis lah. Gratis apanya? Bayar gedungnya. Oh iya. Jadi kalau kita mau buat pertunjukan, ya kan? Iya, jangan. Ntar orangnya bukan yang gratis yang mainnya, jangan. Bukan pemain udah ngutang di warung, gue mau main. Ntar gue bulangin deh ya. Ngapa ntar belum dibayar, utang lagi. Iya benar, makanya jangan sampai seperti itu. Jadi kan supaya ada yang namanya anak-anak sekarang ini punya minat untuk melestarikan yang namanya budaya-budaya daerah itu. Nah inilah anak-anak sekarang kadang-kadang gengsi dengan budaya. Padahal nih kayak bahasa aja ya. Emaknya ngomong lu gua. Nah mengapa ngomong ke udah ngikut ke timuran. Ngomongnya gila anjing kali itu udah beda. Mamanya juga mana kopi gue? Nah udah ada perubahan. Ada perubahan. Karena memang ada yang namanya infiltrasi budaya dari asing. Tapi menghadapi hal seperti itu gimana supaya tetap eksis? Kalau bisa mah jangan dihilangin budaya itu. Ya iya. Itu harusnya. Tapi tergantung dari beliau lah lingkungan mungkin karena lingkungan dia. Tetapi kan mau tidak mau kita jangan, kalau setiap orang tuh selalu memikirkan bahwa pengen merubah dunia, tetapi dianya sendiri tidak berubah. Nah itu dia, makanya Bang Udin sampai sejauh mana nih mempertahankan yang namanya budaya tersebut. Walaupun kalau misalnya tampil, ini Bang Udin ini selalu membawa nama yang namanya begitu kentalnya dengan Betawinya. Tetap. Dimanapun tetap bahasa Betawi kita yang harus kita pertahankan. Salah satunya jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang gitu. Karena kalau udah kesono udah bukan Betawi bahasanya. Jadi karena Bang Udin nggak pernah di PPT pun jadi orang Betawi ya. Nah itu padahal dengan bahasa Betawi. Kalau kata orang kan kita nih improv padahal enggak. Cuman emang logat kita begitu. Iya betul. Gitu. Nah terus juga dengan bahasa baku kita. Kayak bahasa baku kita nggak bisa ngomong engkau aku kepaduk apa yang ngungsep bisa itu ngomong bahasa begitu. Nih orang-orang pada nggak tahu kepaduk tuh apa gitu. Kepaduk kalau jalan kesandung. Kesandung. Indonesia kesandung. Betul, kesandung. Mungkin orang-orang anak sekarang jarang tahu ngalor ngetan ngulon mudik. Iya betul. Nah nggak ada yang tahu. Iya. Lu mau mana mau ngendong? Nah ngendong. Ngendong tuh nginap. Nah tapi anak sekarang udah nggak tahu ngendong apa sih? Kata digendong bukan. Kehilangan hal-hal yang tersebut. Makanya salah satunya adalah bagaimana orang tua mendidik anaknya. Nah sekarang Bang Udin ngedidik anaknya supaya tahu kesenian itu dari mana? Kita semua kita kumpul. Anak berapa dulu nih? Ada 2. 1, 2, 3. Takut lebih 2. Tapi luar biasanya gini. Begitu ditanya anak gini 1, 2, 3. 2. Kalau istri? Atuh. 4. Atuh. Oh atuh. Atuh di Bekasi, atuh di Cilodong, atuh. Berarti setiap tikungan ada itu namanya. Itu anak 2. Alhamdulillah. Bagaimana memberikan ini ke anak? Kita ngikutin. Kalau kita lagi acara dia ngikutin. Oh di bawah biar dia tahu. Yang paling gede berapa tahun? Alhamdulillah sekarang udah kerja, udah kawin, udah nikah juga. Perempuan laki? Perempuan. Oh perempuan, alhamdulillah. Dan cucu punya cucu. Oh udah cucu. Sekarang udah ngikutin sendiri. Cucu apa? Cucu bendera atau cucu coklat? Cucu coklat. Oh cucu coklat. Cucu. Iya. Bukan cucurut tapi kan. Bukan cucurut yang jalan-jalan ke sana kemari. Begitu alhamdulillah ada 2. Udah 2. Berarti masih kecil-kecil.
Belum gede dong. Iya, masih kecil-kecil kan, belum gede. Lah baru 6 tahun sih. Iya baru 6 tahun. Tapi Iya. bagaimana rasanya ketika bertemu dengan si anak-anak itu? Energinya beda ya? Aduh, beda banget. Katanya kalau punya cucu itu kayak punya anak lagi, Apa anak sendiri cemburu? Iya. Kenapa dibelain cucu? Karena merasa, aduh gimana ya? Namanya ada cucu, jadi ke cucu aja. Iya, pikirannya begitu. Makanya untuk orang-orang tua yang punya kakek itu, jangan terlalu sering menitipkan si anaknya ke kakeknya. Yang jadi masalah adalah kakeknya itu biasa atau neneknya jarang bisa menolak keinginannya cucu. Apa-apa jadi gak dikasih. Tapi ada juga. Pasti ribut nggak sama anak sendiri? Yang jelas sih banyak ngambeknya. Ya iyalah kan pasti karena apa-apa dikasih. Iya. Ya kan? Karena takut. Makanya apa-apa, udahlah mau ke nenek aja. Udahlah mau ke kakek aja Lagi, gitu kan. enak kalau kita lagi nggak ada apa-apa ngomong cucu dan ntar emaknya bagi duit ini buat beli rokok. Tuh gitu alasannya ada. Cucu 2 dari yang pertama. Dari yang pertama. Yang kedua masih kuliah. Masih kuliah. Dia sekarang juga ikut ada juga seninya juga. Dia bikin apa tuh mural-mural gitu. Oh mural-mural di tembok yang seperti itu ya. Oh luar biasa juga berarti. Kemarin baru mau berangkat ke Sri Lanka. Ke Sri Lanka. Baru mau berangkat. Oh belum berangkat. Baru mau. Itu juga kalau dia diajak. Itu semua orang juga bisa kayak gitu dong ngomongnya. Baru mau berangkat ke Sri Lanka, kirain aku, waduh gila. Dan orang jarang loh ke Sri Lanka. Baru. Ya, makanya langkah banget. Langka banget deh orang yang ke Sri itu. Aduh. Nah terus sekarang ini, bagaimana mengembangkan karirnya Bang Udin sendiri nih? Di PPT udah begitu lamanya. Tapi kan sekarang Bang Udin juga udah mulai sering bermain, maksudnya jadi bintang tamu ini. Udah bermain sendiri lah maksudnya tuh ya. Selama ini. Suka ngajakin teman-teman yang lain nggak yang di Lenong? Itu selalu. Harus biar dia tahu kayak apa sih di dunia sinetron sama di panggung kan terbatas. Berbeda. Kalau di panggung waktu mau berapa jam juga boleh, tapi kalau namanya di media ini kan terbatas. Ada waktunya ya, betul durasi. Saya ajak dilihat ini begini. Nah, suatu saat kan ya buat figuran. Nah, biar dia belajar figuran dulu. Gitu. Harus dari awal. Harus dari awal. Dia lihatin berproses dulu. Seperti itu. Orang tuh nggak bisa tiba-tiba muncul atau bisa-bisa jadi langsung terkenal. Dia harus berproses. Enggak, kita seperti makan cabai langsung pedas. Nggak bisa. Nah, cabai dimakan langsung pedas. Langsung pedas. Tapi kalau ini proses. Berproses. You and me together forever, you know? Luar biasa. Nih ngajinya bagus nih kayaknya. Berapa Barusan cengkoknya enak soalnya. Berapa ustadz aneh lewatin? Loh, maksudnya kemampuannya. Dia di sono kita lewatin aja menang kita. Ya itu permisi namanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begitu. Ini ke depan nih Bang Udin mau ngapain nih Bang Udin? Cita-citanya mengangkat budaya. Kalau saya tuh lebih cenderung kalau paski kan pengennya tuh ada setiap anggota itu mengangkat budaya-budayanya masing-masing. Sehingga ketika kita bertemu itu dengan Bang Udin ketemu saya yang ke Sunda-Sundaan, Bang Udin yang ke itu terjadi satu hal yang komunikasi yang sebenarnya bisa jadi lucu. Karena dari bahasa aja berbeda gitu. Untung ada paski ini juga bisa mempersatukan. Iya. Bisa mempersatukan, bisa saling tukar pikiran. Pikiran kita ditukar, misalnya apa kayak gitu. Bukan, maksudnya tukar pikiran tuh kita mau mencari pemikiran yang terbaik untuk kebersamaan itu seperti apa? Salah mulu, nggak ada benernya ya. Enggak, itu emang ngaco barusan. Tukar pikiran itu bukan pikirannya kita ditukar. Iya. Artinya perpindahan gitu. Iya. Reguler. Terus reguler kan reguler tuh ada kesinambungan. Ini bertukar pikiran itu untuk mencari sesuatu yang terbaik untuk bersama. Itu sintetis, itu bener. Sintetis kita namanya. Puyeng kan? Puyeng kita aja puyeng. Sintetis. Nggak ada hubungannya sama sintetis. Sintetis itu kan bukan aslinya. Itu kan berasal dari umbrella. Apaan payung lagi aduh? Iya nggak jadi payung-payung ya? Iya ngapain? Ini aku pengen tahu nih Bang Udin punya favorit nggak seniman Betawi? Ada. Siapa? Deddy Miswar. Bang Deddy itu sebenarnya bukan Betawi asli. Beliau itu kalau nggak salah Padang ya. Padang tapi dia banyak belajar. Iya betul, sama-sama. Dia tuh memang tahu. Dia tuh punya perhatian yang khusus untuk budaya Betawi itu sendiri. Betawi itu sendiri itu. Iya. Alhamdulillah. Kenapa menyukai sosoknya Bang Deddy? Kalau beliau tuh saya yakin ya, beliau tuh bukan hanya sebagai seorang pemimpin, maksudnya
beliau sukses menjadi pemimpin itu karena dia sudah memimpin dengan baik keluarganya terlebih dahulu. Betul. Ketika beliau keluar, Betul. itu memimpin itu semuanya dia tuh itu apa? Karena ketulusan. Itu. Ya. Tahu ente. Kenapa gue yang cerita? Iya, bukan itu. Jadi kita nggak perlu cerita lagi. Aneh. Sosok Bang Deddy itu sosok yang tegas. Tapi perhatian. Kalau marah-marah. Marah-marah. Yang Tapi sering setelah dimarahin. itu selesai. Selesai. Yang sering dimarahin. Kenapa? Apa biasanya yang Dia dimarahin? emang salah mulu kalau dialog. Kan bahasa kita kan beda sama dia. Iya. Kita mah, lu gua. Kalau dia mah kan beda, Wan. Cara baca naskah juga beda. Iya, betul. Dan dia cepet banget. Ya kalau beliau kan memang udah kahot lah. Ada orang dia yang bikin gimana kamu cepet gitu. Lebih gampang. Salah emang dia yang bikin. Nggak apa-apa gue yang bikin gitu. Kayak kita salah habis maki-maki. Tapi sering ketemu di PPT tuh paling sering ketemu sama siapa? Sama Jarwo. Sama Pak Jarwo. Jarwo, Asrul. Ketika menyamakan frekuensi sama mereka supaya enak dialognya itu seperti apa? Latihan kita. Perlu latihan dia. Bukan hanya latihan aja, di luar ketika mau take itu sendiri udah ada sering ngobrol. Iya. Sama Asrul sama dia Pak selalu. Jarwo. Kalau kita dia cari sama Jarwo, Manudin. Ada apa anak buahnya itu. Jadi kalau Udin langsung dah ngobrol, bikin masalah, bikin gitu. Oh, dibikin kayak begitu supaya lebih akrab lagi. Betul. Ini kalau nggak salah asistennya Pak Jarwo. Iya. Si Ndul. Si Bandul tuh. Hah? Ndul. Kalau dulu buat timba, bandulan. Iya, biar turun. Emang ada itu teh juga. Iya. Teh Jawa juga ada namanya bandulan gitu. Bandulan kan nggak jalan bandulan kan dulu kalau orang bikin sumur kalau rumah kan itu dilempar pakai tampah. Iya. Lempar di mana tampah itu jatuh, itu digali. Nah, ini orang nggak tahu nih tampah itu apa. Tampah itu yang buat ngayak padi. Iya, tampah bukan ngayak padi dong. Dia udah jadi udah berupa gabah. Jadi udah buat beras. Tampah itu. Tampah tahu itu kalau di Sunda tuh nyiru. Bukan tempat. Ya tempat yang gede yang dibuat Lebar. dari bilik-bilik itu. Bambu. Iya bambu. Iya, bukan kan bilik bilik. dari bambu. Bambu. Nggak ngerti. Gue ribut masalah bahasa. Ini gara-gara bambu nih jadi panjang Padahal urusannya. sama, sebenarnya tujuannya sama sebenarnya. Ya tampah tuh gue udah tahu tuh. Tampah tuh kalau di Sunda namanya nyiru. Karena dulu itu kenapa orang-orang dulu sehat coba? Itu salah satunya ya si dari apa? Ngambil yang terbaik beras-berasnya, terus dinanak. Pakai juga ini. Nah, ininya apa nih? Yang kukusan. Kukusannya begitu dimasukin dipanasin kayak gitu, airnya tuh turun ke bawah. Iya. Jadi itu yang membuat kata orang tuh nasi itu pulen. Betul. Apalagi nanti kalau di Sunda tuh diakel. Digini terus dikipasin pakai hihit. Kipas. Iya, hihit namanya. Kipas hihit dari mana sih? Iya, digitu-gitu. Nah, itu tuh yang membuat jadi lebih enak. Tapi kalau sekarang kenapa nggak sehat? Karena pakai Mejiber. Ya itulah. Pokoknya yang buat yang nanak nasi. Iya. Si airnya masih di situ. Masih di situ juga. Jadi gulanya betul. Lebih banyak. Kadarnya banyak. Kadarnya lebih Kadaluarsa. banyak. Iya. Paling seneng waktu dulu kadaluarsa ini. Iya. Enggak nyambung. Masalah nyambung-nyambung. Iya, susah dia ngomongnya. Kadaluarsa. Apa disambungin sintetis. Itu benar. Jadi suatu Favorit makanan Betawi apa? Gado-gado. Gado-gado mah udah Indonesia sih. Itu Betawi favorit. Iya sih. Makanan maksudnya apa nih? Semur jengkol. Hah? Semur jengkol. Semur jengkol. Semur daging. Udah. Pepes. Pepesnya apa? Ada ikan tuh kan ikan khas. Tergantung pepesan apa yang mau dipepes. Ikan betok suka makan nggak? Nah, ikan betok itu obat. Iya betul. Obat sakit pinggang belum ada yang tahu. Orang nggak tahu kalau misalnya ini ilmiah. Kalau misalnya abis ini sakit atau abis operasi suruh makan ikan gabus itu. Karena banyak mengandung betul. Ya kan, bener kan? Embryumnya banyak. Gabus. Ini penyesalan. Apa embryum coba? Itu pengolahan di dalam. Hah? Embrio itu. Embrio bakal bayi namanya. Embrio. Itu kan makan bayi ya. Iya. Itu salah kalau gitu. Gabus tuh jadi makanan favorit. Gabus pucung. Gabus pucung. Ini nih orang-orang nggak tahu deh ya. Gabus pucung tuh dari apa sih? Itu keluak kalau kata orang. Si pucungnya itu ya. Keluak itu yang suka dipakai buat, kalau di Jawa tuh dipakai buat
Rawon. Sayur tawon. Rawon. Disengat kali. Wah, pada bengong makan sayur tawon bisa disengat lah. Itu semur gabus pucung. Itu karena apa? Itu semua bumbu masuk. Iya. Di gabus pucung itu. Itu susah, makanya kalau misalnya bukan orang Betawi yang khas yang masak, beda rasanya. Lagi gabus jangan digoreng dulu. Habis dicuci langsung masukin. Biar dia nyerap ke kulit-kulitnya. Kalau digoreng kan dia udah kenceng nantinya. Makanya enggak nikmat. Itu ada ininya ya, si gabus itu ya. Ada. Tapi kan gabus juga macam-macam, ada gabus males. Ini yang repot kalau kita buat nyemur masak gabus pucung nih, gabus malet ini. Gabus males. Iya. Yang paling enak gabus tuh gabus apa? Gabus biasa, gabus kampung. Gabus kampung. Yang di rawa-rawa. Iya. Itu dipancing atau pakai? Itu biasanya orang diteger kalau malam di pinggir-pinggir sawah. Bahasa apa sih teger? Ini kayak lagu-lagunya Rosa gitu. Aku teger. Diteger itu. Tegar pareng maksudnya. Kok pareng? Tegar pareng, tegar parang maksudnya. Bukan. Kita bikin bambu itu buat joran itu, ditancap di inian, di pinggir galengan. Oh iya. Itu namanya ditegar, didiemin. Ditegar, nggak diinin. Ditegar, didiemin aja gitu. Didiemin, iya. Waktu kecil, mainan apa yang sekarang kehilangan? Iya, sekarang dulu main. Masih sering main layangan nggak? Layangan jarang. Pernah main kelereng? Kelereng, kalau dulu bukan kelereng, tale namanya. Namanya tale. Ya kalau bahasa Indonesia kan kelereng. Ontek, tale, terus main gunung-gunung, galasin. Galasin tuh biasanya kita main, ini anak-anak udah pada nggak tahu nih. Nggak tahu. Biasanya main di lapangan badminton. Betul. Karena udah ada garis-garisnya. Mungkin kayak ada gunung satu, lempar bete. Ya itu namanya sondah kalau di Sunda tuh namanya sondah. Galasin, nggak ada sondanya gitu. Emang pernah main dicobain gitu sampai tahu asin pernah dijilatin bukan namanya galah asin. Galah asin. Iya. Itu galah mungkin asin dulunya kali ya. Mungkin. Jadi tuh kan nggak tahu kan namanya dari mana. Iya. Jadi nggak bisa cerita sama anak. Kan itu nenek moyang ngomong. Main layangan juga. Layangan juga pernah. Terus mainan apa? Nah dulu mah nggak ada kertas, pakai daun gadung yang kering. Daun gadung. Tapi naik ke atas. Naik. Bisa bikin tali kamba. Bisa, itu pakai talinya dari kedubung pisang diurut. Hah? Dulu kan nggak ada. Kan berat dong. Enteng kan udah kering enteng. Oh dikeringin dulu. Taruhin kertas bawah sambung. Naik dia. Iya kalau udah pakai kertas di bawahnya berarti nggak bisa buat main ngadu. Enggak. Karena kalau yang itu mah kan itu udah menjadi hukum ketentuan ya. Iya. Kalau ada layangan yang bawahnya pakai gini-gini nggak boleh disasar. Nggak boleh tuh. Itu tuh peraturan yang sudah bener. Nggak kerasa itu. Kalau jago nggak? Yang jagonya main apa sih waktu dulu? Mainan anak kampung. Main yang. Itu tadi. Kalau main kelereng. Capek nggak? Oh enggak, kan main begini dia mah. Oh jauh lah. Dari sini ke lereng. Lereng apa biasanya yang udah? Gunung Salak pernah. Itu lereng. Hah? Itu lereng. Iya kan main kelereng. Ini gundu. Gundu itu nggak punya rambut kayak bedu gitu. Gundu. Bundu karena. Yang jagoan main apa waktu dulu tuh? Kita tuh main karet. Hah? Karet. Main karet cewek? Iya. Yang loncat-loncat? Bukan. Oh yang main kan apa? Diikat-ikat ada patok gitu kan. Dia tahu yang digini-gini. Enggak dong, disopet. Ada satu tiang. Masuk tapi kan? Masuk. Iya. Kalau masuk kita dapat. Nah, itu adalah diawali, jadi judi itu diawali dari waktu itu. Bener. Emang main kan judi kan itu? Betul. Main kalau misalnya masuk. Ada juga yang pakai duit logaman kan, dibolong itu. Dia sama batu, bunderin, lempar. Kalau nggak masuk, diambil. Yang masuk ambil semua. Iya. Harus masuk. Iya kayak gitu tuh. Judi juga itu. Judi juga. Dari kecil dia udah main judi ya. Udah ada judi. Pernah main ini nggak? Yang genteng dibulet-buletin. Terus pakai bola tenis. Oh iya. Ya? Iya. Lempar kayak gitu. Pernah main kayak gitu? Kagak pernah. Jadi mainannya apa aja waktu dulu? Main ontek. Nah, main lontek, lihat tuh. Udah dari kecil bukan lontek. Ontek tak gitu. Nggak mau jadi lontek. Baru jangan kecepatan ngomongnya. Ini mulutnya juga nggak simetris sih ya. Jadi gua juga dengernya gimana gitu. Ontek. Ontek. Takadal. Takada. Betok lele itu. Apa?
getok lele. Enggak banyak namanya berarti ya. Kalau di Sunda getok lele. Di sini tokadal. Tokadal jadi kayak bambu. Bukan. Kayu. Ya iya bambu gue mainnya. Lu ngapain pakai kayu? Pakai bambu dulu. Terus ada bambu kecilnya itu disimpan di atas batu bata 2 yang ditak tak tak gitu. Itu mau lain, ini mau ditaruh. Ini yang mana? Ditaruh baru das. Oh iya sama, ya ada yang digituin. Itu sama. Sama yang ada yang digituin, ada yang pakai di tak tak 2 kali, lempar ke atas baru terus digitu nanti terus-terusan. Kalau kalah nanti pulangnya digendong. Iya. Bener kan? Bener. Tuh. Itu sama juga main bola kasti. Bola kasti mah kayak rounders lah. Rounders tuh masa dia. Iya kalau kagak sakit banget dibuk lo sakit kalau nggak ini. Kan nggak boleh nggak boleh dilempar kan itu. Kalau bola kasti bukannya harus kalau kan ada base, bukan base itu apa ya, rumah ya. Iya. Jadi rumah-rumah kayak sebenarnya kayak baseball, itu kayak softball. Jadi ada pitchernya di depan. Ada kiper. Pitcher. Nggak jelas kalau ngomong. Kalau ngomong konstruksi benar. Pitcher di depan yang nangkap, catchernya yang satu mukul. Ya kan kayak gitu, yang mukul dia kalau misalnya ketangkep lari ke lari. 1, 2, lari. 3. Nah kalau sampai ketangkap belum sampai ke tiang, itu ditimpuk pakai bola itu. Ya langsung. Nah, batal semua. Mulai lagi. Iya mulai ganti grup. Betul. Berapa orang coba masih ingat nggak? Itu bisa 8 orang. Kok bisa 8 orang? Bisa 8 orang, bisa 5 orang. Tergantung orang yang ada. Nah permainan itu sekarang udah agak sulit karena apa? Tempat juga. Iya, lapangannya udah nggak ada. Dulu orang rumah kan nggak pakai semen. Pakai tanah dibikin klimis. Adem itu. Flur, iya betul. Flur. Mungkin kalau becek preset. Iya. Lumayan juga. Lumayan. Waktu dulu SD di mana? Di Jakarta juga? Dulu saya berapa sekolah SD? Hah? SD berapa sekolah tuh gimana? Maksudnya sekolah di SD atau emang jualan di SD? Jualan es. Hah? Jualan es. Dulu mah SD dulu ya. Itu pakai sendal jepit. Enggak ada seragam atau udah? Belum ada seragam. Belum ada seragam. Tangan jadi panjang sendal jepit. Ini kusik nih. Kalau digaruk nih bisa berulang. Pakai minyak kelapa dulu mah biar kelihatan klimis. Rambut di betel. Rapih banget. Iya. Belajarnya tolol. Yang penting kan semangatnya. Iya, semangatnya itu, masuknya ke sana. Begini. Iya. Harapannya sebenarnya kalau ngelihat kayak gini tuh kan kita romantisme terhadap anak-anak sekarang itu tidak menikmati itu. Enggak semuanya mereka menikmati dengan gadget. Padahal hal yang seperti itu memberikan motorik kasarnya itu jadi bergerak terus. Sama satu, mereka sering ketemu sama teman-temannya. Benar. Iya kan? Betul. Dengan rounders, belajar untuk. Nah sekarang itu lebih banyak ke individu. Betul. Nah, gimana caranya nih supaya si budayanya Betawi ini masih bisa dicintai oleh orang-orang Betawinya sendiri? Nah, di masing-masing itunya kampung kita harus kumpulin anak muda. Kita rempukin, kita kasih satu kegiatan yang kan berpositif. Ya. Itu. Jadi apa yang diberikan saran oleh Bang Udin Nganga ini untuk mereka yang mau jadi gubernur nanti gubernur DKI seperti itu, hal ini harus diperhatikan. Betul. Karena yang namanya budaya yang seperti itu tuh udah sangat jarang sekali. Mereka sibuk mencari yang namanya untuk nafkahnya masing-masing gitu. Dia lupa yang mereka harus membina yang namanya budaya. Jaga kampung itu ya. Jaga kampung seperti itu. Bang Udin terima kasih sekali. Luar biasa sekali Bang Udin. Apa yang kita udah bicarakan ini hampir dari 30 menit lebih. Alhamdulillah. Ini nggak ada isinya. Iya, saya juga terima kasih banget. Bang Denny udah datang kemari. Apa? Gua yang ngundang gimana sih? Oh iya. Paling nggak Bang Udin banyak bercerita tentang masa-masa lalu yang sebenarnya itu harusnya menjadi sebuah semangat untuk anak-anak muda terutama ya. Betul. Moga-moga jangan terlalu banyak bermain dengan gadget, terutama sekarang tuh kita tekankan ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak kelas 1 sama kelas 6. Cobalah untuk tidak memegang yang namanya handphone. Jangan dibiasakan. Anak 6 tahun aja udah bisa. Ya makanya itu dia.
Karena mereka akan jadi ketagihan, akan lebih banyak mudaratnya dibanding dengan manfaatnya. Betul. Setuju ya? Setuju banget. Dan kita majukan yang namanya, moga-moga nanti kita mendapatkan gubernur yang memang mempunyai memperhatikan kebudayaan-kebudayaan, sehingga budaya-budaya atau seniman-seniman Betawi itu juga mampu hidup secara layak. Untuk semangat lagi. Ya, semangat lagi. Dan bisa mengembangkan terutama budayanya itu sendiri. Betul. Terima kasih sekali. Sama-sama. Ya, sehat terus ya. Salam buat keluarga. Insyaallah. Ya. Jangan kapok. Saya terima nikahnya. Emang mau nikah apa? Lama banget salamannya. Iya. Thank you ya. Iya. Sampai kita ketemu lagi ya. Siap. Sehat terus, berkah. Amin. Buat keluarganya Amin. Bang Udin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.